Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang kasus XRP dengan SEC yang katanya ada kabar terbaru nih. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja guys, jadi di akhir pekan kemarin ada kabar positif baru nih untuk XRP yang bikin harganya tuh naik sekitar 7%-an walaupun sekarang udah koreksi lagi. Nah jadi kabarnya itu adalah publikasi terkait dua dokumen yang sebelumnya tertutup tapi udah terbuka sekarang untuk publik melihat bahwa ini dokumen yang sebenarnya menyatakan kalau XRP harusnya legal sebagai kripto dan bukan sebagai sekuritas dan SEC harusnya salah. Nah, jadi dokumen ini tuh adalah dokumen yang dibikin sejak tahun 2012, tepatnya di Februari 2012 oleh dua founder dari XRP, yaitu Jed McCaleb dan Jesse Powell. Jadi dokumen ini tuh adalah hasil dari konsultasi dengan Perkins Coie LLP, yaitu salah satu perusahaan hukum internasional, konsultan hukum yang menjadi konsultan bagi Facebook dan juga Twitter dan perusahaan besar lainnya kayak Amazon juga. Jadi Perkins Coie ini adalah ahli hukumnya yang menyatakan kalau dulu tuh di langkah awal buat yang belum tahu, sebelum bikin XRP, Ripple tuh punya yang namanya New Coin. Tapi New Coin ini tuh dilarang, bukan dilarang sih, disarankan untuk nggak dijual sama Perkins Coie ini karena katanya bakal menyerupai sekuritas alias menyerupai saham yang menjadi kepemilikan terhadap Ripple. Nah makanya bisnis modelnya habis itu dirombak, terus juga kriptonya dirombak dan ujung-ujungnya Ripple tuh bikin XRP. Yang harusnya XRP tuh udah melalui konsultasi dengan Perkins Coie LLP ini yang harusnya tuh udah legal di mata SEC. Dan dokumen ini tuh sebenarnya udah dikasih ke SEC, jadi harusnya yang nggak ada masalah. Dan ini tuh semua terjadi di 2012, dimana harusnya berarti di 2012 kayak at least nggak sampai 2020 lah. Si SEC tuh harusnya udah bilang kalau ini tuh ilegal atau kayak at least kasih peringatan lah. Kasih peringatannya tuh kayak harusnya nggak selama ini. Ini tuh jadi salah satu kondisi yang diangkat sama Brad Garlinghouse, yaitu CEO-nya Ripple saat ini. Jadi CEO-nya Ripple tuh ngomong kalau misalnya the truth is out. Jadi kayak dokumennya tuh udah bisa dilihat semua orang. Kalau misalnya SEC tuh nunggu 8 tahun buat memutuskan kalau XRP tuh adalah bukan sebuah kripto tapi adalah sekuritas. Jadi harusnya tuh udah lama banget dari 2012, harusnya sejak dulu lah. Dan ini ngomong intinya SEC lemot banget dan harusnya nggak selemot ini untuk menentukan XRP itu adalah sekuritas bukan kripto. Karena ini merugikan banyak investor XRP yang harusnya nggak terjadi dan bikin harganya turun sampai saat ini. Dan kabar ini tuh dijadiin sentimen positif karena banyak konsultan hukum dan analis hukum yang menyatakan kalau dokumen itu ya sebenarnya membuktikan kalau XRP itu do not constitute securities. Jadi maksudnya tuh XRP bukan sebuah saham kepemilikan terhadap Ripple, tapi itu adalah kripto yang nggak ada hubungannya sama Ripple sebagai kalau memiliki itu menjadi memiliki Ripple-nya itu sendiri. Nah tapi dokumen ini tuh juga banyak rancunya lah karena ini pakai kata-kata di 2012 yang sebenarnya kalau dikondisikan di tahun ini tuh ya agak-agak nggak cocok karena sekarang regulasi kripto juga udah berubah banget dan kondisi kripto udah berubah banget. Dan pernyataan ini tuh disampaikan oleh salah satu analis hukum juga namanya Gabriel Shapiro, dan dia ngomong tuh kayak intinya ya kata-kata ini nggak bakal dipakai sama Perkins Coie kalau misalnya bikin dokumennya saat ini. Jadi sebenarnya ini membenarkan XRP itu sebagai legal, kripto legal, tapi ya ini tuh juga nggak membuat XRP, Ripple, dan Perkins Coie itu salah karena emang pakai bahasa zaman dulu yang harusnya dipertimbangkan oleh SEC sebagai ya keteledoran mereka, bukan keteledoran Ripple. Karena dari dulu Ripple atau XRP ini adalah salah satu kripto yang nurut banget sama SEC, bahkan kayak dianggap sahabat baik lah sejak dulu sebelum kasus 2020 Desember itu. Terus juga ditambah lagi sekarang ada sentimen positif baru guys terkait kasus yang udah berlangsung sejak Desember 2020 ini. Nah jadinya juga sekarang ada sentimen positif baru guys di luar ini. Jadi terkait kasus yang udah berjalan sejak Desember 2020, sekarang tuh ada pernyataan baru. Jadi dulu kenapa XRP bisa ngebela kalau mereka tuh kripto bukan sekuritas itu pede banget. Jadi dulu tuh SEC sempat ngomong kalau Ethereum itu adalah sebuah kripto yang legal dan harusnya XRP juga sama. Jadi pernyataan itu tuh dulu disampaikan oleh salah satu pihak dari SEC yang udah pensiun lah basically. Jadi kalau udah pensiun harusnya katanya SEC itu pernyataannya adalah pandangan pribadi dia dan bukan sudut pandang dari SEC sendiri sebagai sebuah badan pemerintah.
Nah, jadi dulu tuh yang ngomong kalau Ethereum adalah legal sebagai kripto adalah William Hinman. Itu kayak salah satu pemimpin di dunia finance-nya SEC lah. Terus kan dia udah pensiun. Jadi pas kemarin omongan ini dibahas di akhir 2021, SEC tuh ngebelanya kalau misalnya itu pernyataan dia pribadi dan bukan merupakan pandangan dari SEC. Tapi sayangnya SEC tuh udah bikin dokumen yang mengajukan kepada pemerintah bahwa sebenarnya tuh apa yang dia omongin adalah pandangan dari SEC. Nih bisa dilihat pernyataannya di sini. Nah, ini bisa dilihat. Jadi basically dia ngomong kalau ya harusnya yang diomongin sama Hinman sebagai ketua waktu itu adalah pandangan dari SEC dan harusnya diterapkan sebagai cara SEC melihat aset digital kayak Ethereum dan kripto lainnya. Nah, jadinya kan itu kayak dengan ngomong kayak gitu harusnya ini jadi blunder dan harusnya membuktikan kalau SEC salah. SEC itu yang nggak kompeten lah dan harusnya Ripple yang benar karena mereka adalah kripto bukan sekuritas karena sifatnya mirip sama Ethereum. Kalau dibuktikan dari beberapa dokumen yang udah dipublikasi pas debat ini berlangsung dari Desember 2020. Jadi buat kalian yang mau lihat dokumennya bisa langsung aja mampir ke Dropbox-nya, ini udah dipublikasi, atau lihat tweet yang ini nih guys. Nih yang James K. Phelan. Jadi di sini udah ada Dropbox-nya nih kalau kalian mau lihat. Nah, basically karena kabar ini gue kebanyakan basically, sorry. Nah, jadi karena kabar ini sekarang tuh sentimen terhadap XRP harusnya menjadi lebih positif. Tapi balik lagi guys, namanya juga berdebat sama pemerintah pasti ada ya bakal lama lah kayak yang dijalankan oleh Ripple, dimana SEC sendiri kayak udah mengulur terus lah dan disetujuin sama hakimnya. Dan sayangnya namanya hakim pasti ya biasalah. Nggak tahu kan gue juga kalau di Amerika gimana. Tapi ya basically hakimnya masih memberikan kesempatan terhadap SEC walaupun sebenarnya udah jelas banget kalau Ripple itu yang benar. Jadi tuh intinya hakim masih memberikan kesempatan kepada SEC walaupun udah jelas banget kalau SEC salah dan Ripple yang benar, dan harusnya XRP itu adalah kripto bukan sekuritas atau lembar kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Jadi ngelihat kabar ini kemarin tuh banyak banget yang akumulasi atau mulai membeli XRP lagi, makanya harganya naik cukup signifikan. Nah, ini dari sentimen juga dibilang kalau ada beberapa whales yang udah mulai akumulasi lagi sekitar 10 juta XRP atau lebih. Jadinya ini tuh kayak ini bisa dilihat dari gambarnya sini, ini ada supply distributionnya mulai naik yang intinya menandakan kalau ini bisa dilihat di sini, ini supply distributionnya mulai naik lagi yang intinya menandakan kalau kemarin tuh sempat ada akumulasi lagi oleh whales. Nah, tapi bisa dilihat ini masih downtrend yang intinya masih pada menjual. Tapi kalau dilihat dari kemarin ini bisa dilihat udah mulai agak naik lah dari awal Februari. Nah, ini juga bergerak langsung sama harganya yang bisa dilihat ini sekarang lagi agak-agak sideways setelah kemarin nih dari awal Februari mulai naik, tapi sekarang tuh terjebak di pola descending triangle kayak gini guys kalau dari teknikalnya. Nah, ini bisa dilihat kemarin tuh naiknya nih dua candlestick hijau ini adalah bukti dari kabar yang kemarin ini. Tapi abis itu koreksi lagi karena kriptonya juga pada koreksi, tapi sekarang mulai hijau nih rata-rata pada hari Senin ini. Jadi selama ini belum break downtrendnya ini belum naik ke sini, harusnya sih ya masih stagnan lah. Nah, sekarang tuh batas bawahnya ada di 0,7644 US dollar kalau menurut gua. Kalau misalnya naik bisa sampai 0,8788 US dollar, bahkan sampai 0,99 US dollar. Tapi kalau fair value-nya atau nilai layaknya lah kalau dilihat dari sebelum naik di 2021 2020, harusnya tuh emang XRP nilai layaknya tuh di bear market ini. Kalau misalnya bear market harusnya sih di 0,6 US dollar dan pahit banget bisa sampai 0,3 US dollar karena sebelum naik ya harga stabilnya tuh di situ. Makanya ini bisa dilihat kalau emang ya sekarang bear market harusnya ke daerah itu, tapi gue pribadi masih yakin di 0,66 US dollar, 0,65, 0,6 lah. Balik lagi ini bukan financial advice atau ajakan untuk investasi atau trading XRP, tapi gue pribadi yang ngelihatnya sisi teknikalnya masih kayak gini, dan harusnya kalau ini mulai selesai ya harusnya positif karena Ripple ini salah satu yang udah masuk ke beberapa negara termasuk Indonesia juga melalui payment gateway, suatu payment gateway. Jadi kayak ledgernya atau jaringannya itu mengakomodir transaksi internasional dan salah satunya di Asia termasuk Indonesia juga. Dan di luar itu juga udah mulai masuk ke Eropa dan katanya mau jadi salah satu jaringan untuk salah satu CBDC, tapi negaranya belum dipublish. Nah, itu masih positif semua sih, tapi sayangnya ya masih kejebak sama kasus ini yang bikin investor masih belum yakin terhadap Ripple atau XRP. Nah, gitu aja deh guys, gue pribadi ya nggak hold banyak XRP karena intinya sisa-sisa
tapi ya begitulah, lumayan juga sih walaupun nggak banyak. Jadi ya masih menunggu dan masih memantau juga kasus ini yang nggak selesai-selesai, karena katanya mau selesai di 2021 akhir, tapi bisa dilihat ini udah 2022 dan kuartal 1 2022 udah mau habis tapi nggak selesai-selesai. Katanya sih Maret, tapi ya kita tunggu aja. Nah gitu aja deh guys. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.